Melanjutkan kisah Yumeko dan Saotomeri yang harus menjadi budak atau biasa kita kenal sebagai Maiki di part sebelumnya. Karena kalah berjudi dan tidak bisa membayar hutang yang besar, mereka pun harus rela dijadikan sebagai budak. Namun di sini mereka mendapatkan kesempatan untuk melunasi hutang-hutang mereka, tentu saja dengan cara berjudi. Di sisi lain, para anggota OSIS mulai terancam dengan keberadaannya Yumeko, dan para OSIS ini mulai membuat rencana untuk mengalahkan Yumeko. Apakah Yumeko dan Saotomeri ini berhasil membayar hutang-hutang mereka dan terlepas dari status Maiki? Dan apakah Yumeko ini berhasil mengatasi para anggota OSIS? Ya, halo guys, kembali lagi nih bersama Mimin di channel Kaum Rebahan sambil molat-molet. Enaknya kita dengerin cerita toh. Nah, kebetulan banget Lekno. Kali ini Mimin mau membahas alur film yang berjudul Kakegurui. Nah, di sini Mimin mau ngebahas yang part 2-nya ya. Dan agar kalian bisa mengerti alur ceritanya, kalian bisa nonton dulu nih yang part 1-nya, yang ini nih. Nah, penasaran toh gimana ceritanya? Ya Min, penasaran Min. Aku ya penasaran Min. Aku penasaran Min. Sudah kuduga. Kalau begitu, tonton video Mimin sampai selesai ya. Oh iya, video Mimin ini mengandung banyak sekali spoiler. Jadi, buat kalian yang anti dengan spoiler, bisa close video ini dan nonton filmnya dulu ya. Atau langsung nonton videonya Mimin aja, juga nggak apa-apa lah. Malah lebih baik buat Mimin. Yowes, tanpa berlama lagi, so langsung saja kita menuju ke ceritanya. Melanjutkan cerita yang sebelumnya, di part yang kedua ini ada sebuah berita penting bagi Pochi dan Maiki. Di sini diperlihatkan bahwa Pochi dan Maiki mendapatkan buku, yaitu buku masa depan. Buku masa depan itu bukannya buku Yasin toh. Di dalam buku tersebut dijelaskan, bagi Pochi dan Maiki yang tidak bisa membayar hutang, maka konsekuensinya itu seluruh gerak-gerik mereka, sak pola-pola mereka akan diatur oleh para OSIS. Singkat cerita, para Pochi dan Maiki ini dikumpulkan di suatu ruangan oleh perwakilan para OSIS yang diwakilkan oleh Sayaka. Di sini, Sayaka menjelaskan kepada Pochi dan Maiki, yaitu suatu peraturan yang harus mereka ikuti yang bernama permainan pertukaran hutang. Di permainan ini, seluruh Pochi akan berkelompok dan setiap kelompok terdiri dari 4 orang. Keuntungan dari permainan ini adalah sang pemenang hutang-hutangnya akan dianggap lunas dan nggak hanya itu, ia juga akan mendapatkan hadiah sebesar 10 juta yen. Begitu pula kebalikannya, bagi yang kalah, walah wes ajur. Setiap individu hutangnya akan ditukar-tukarkan berdasarkan peringkat mereka masing-masing. Di sini setiap pemain akan dimodali dengan 10 chip, yang dimana nilai chip tersebut adalah 10% dari hutang-hutang mereka. Di sini terlihat bahwa Yumeko ini memiliki chip yang nilainya paling besar. Kebanyakan ngebon di kantin lah Yumeko ini. Setelah itu, Sayaka menentukan kelompok mereka masing-masing. Di sini, Yumeko dan Saotomeri jadi satu kelompok lah, bersama 2 orang lainnya bernama Kiwatari dan Tsubomi. Di sini dijelaskan bahwa Kiwatari sebenarnya bukanlah seorang Pochi. Ia mengikuti game ini hanya untuk mendapatkan 10 juta yen. Di ruangan mereka ini, pengawasnya adalah Sayaka. Setelah itu, permainan pun dimulai. Sayaka mulai membagikan kartu ke setiap pemain. Di sini terlihat Kiwatari sangat meremehkan Yumeko dan Saotomeri. Nyepelek banget lah nih orang. Dia merasa di atas angin karena dia bukanlah seorang Maiki. Kiwatari merasa bahwa kasta dia lebih tinggi daripada Yumeko maupun Saotomeri. Namun Yumeko dan Saotomeri ini berhasil dengan sangat mudah mengalahkan Kiwatari dan Tsubomi. Saotomeri dan Yumeko ini juga membongkar kecurangan yang dilakukan oleh Kiwatari. Kecurangan yang dilakukan oleh Kiwatari ini adalah memaksa Tsubomi untuk mematuhi perintahnya. Mengetahui bahwa Kiwatari ini melakukan kecurangan, Saotomeri dan Yumeko nggak panik sama sekali lah. Tipuan murahan macam apalah ini? Dasar amatir. Gitu katanya. Bahkan kebalikannya, Kiwatari ini nggak mengetahui bahwa Yumeko dan Saotomeri ini sudah bersekongkol dari awal. Di akhir permainan, Kiwatari ini merasa dirinya akan menang karena Tsubomi ini memiliki kartu yang bagus. Di sini Yumeko menyuruh Saotomeri untuk membiarkan Kiwatari memenangkan ronde tersebut. Kiwatari juga menyuruh Tsubomi untuk mundur dari permainan tersebut dengan alasan agar dia tidak berada di peringkat terakhir.
Namun pada akhirnya Tsubomi ini menolak tawaran dari Kiwatari dan malah memenangkan ronde tersebut. Di akhir permainan kita diperlihatkan peringkat satunya adalah Sautomeri, peringkat 2 Tsubomi, peringkat ketiga Yumeko, dan Kiwatari berada di peringkat terakhir. Ternyata chip yang dikumpulkan oleh Kiwatari adalah chip dari Sautomeri. Karena sebelum permainan dimulai, Sautomeri dan Yumeko telah menukar nama dan chip mereka. Kiwatari di sini protes, namun hal tersebut hanyalah sia-sia, dan Kiwatari pun berakhir sebagai seorang poci. Berkat perjudian tersebut, Sautomeri dan Yumeko ini mendapatkan hadiah sebesar 250 juta yen. Uang tersebut pun digunakan oleh Sautomeri untuk membayar hutang kepada OSIS, dan sebagian juga diberikan kepada Yumeko. Namun, Yumeko ini menolak pemberian dari Sautomeri, karena Yumeko ini mengincar perjudian resmi dari OSIS, terutama ketua OSIS. Setelah itu, terlihat ketua OSIS ini tidak kelihatan. Gimana lah ini? Setelah itu, ketua OSIS ini tidak kelihatan atau menghilang pasca perjudian pertukaran hutang itu selesai. Di sisi lain diperlihatkan, Sautomeri ini bertemu dengan Sumiragi. Usut punya usut, Sumiragi ini telah dikeluarkan dari anggota OSIS setelah kekalahannya melawan Yumeko. Di sini terlihat Sumiragi mengajak Sautomeri untuk bekerja sama. Namun Sautomeri tidak menerima tawaran tersebut. Di sini dijelaskan bahwa para anggota OSIS ini mulai resah dan gelisah dan gundah gulana karena kehadiran Yumeko di sekolahan ini. Setelah itu diperlihatkan salah satu anggota OSIS yang bernama Man Yuda. Man Yuda ini merasa sangat kesal karena para anggota OSIS terlalu memikirkan Yumeko. Karena kekacauan yang dialami oleh para anggota OSIS, Man Yuda ini memanfaatkan situasi tersebut untuk merebut posisi dari ketua OSIS. Ia pun mulai melakukan sesuatu. Hal pertama yang ia lakukan adalah membebaskan salah satu anggota OSIS kecantikan yang bernama Ikishima. Ikishima ini ceweknya aneh banget lah. Kayak psikopat lah orang ini. Dia membawa pistol kemana-mana dan salah satu matanya ditutup menggunakan penutup mata. Di sini Mas Yuda, sopo mang? Di sini Man Yuda memanfaatkan Ikishima untuk melawan Yumeko. Ikishima pun merasa sangat tertarik untuk melawan Yumeko. Singkat cerita, Yumeko dan Suzui ini diculik oleh anggota kecantikan. Dan tentu saja dalang dari semua ini adalah Ikishima. Di suatu ruangan, Suzui dan Yumeko ini sangat terkejut melihat sosok dari Ikishima. Lalu, Ikishima pun langsung menantang Yumeko. Di sini, taruhannya itu bukanlah duit, namun taruhannya adalah nyawa. Sebelum perjudian dilaksanakan, Ikishima ini menjelaskan kepada Yumeko kenapa matanya ditutup satu. Padahal, Yumeko ini loh nggak tanya. Ikishima menjelaskan bahwa mata kirinya dijadikan taruhan saat melawan ketua OSIS. Mendengar penjelasan tersebut, Yumeko dan Suzui ini sangatlah terkejut. Dan perjudian yang akan mereka lakukan adalah menata sebuah kartu yang ada di depannya dan mencocokkan atau menyamakan kartu milik bandar. Apabila tebakan pemain itu benar, maka ia berhak menembak ke arah pemain lainnya. Di sini, Suzui berperan sebagai bandarnya. Bandar dan para pemain ini ditempatkan di tempat yang berbeda. Mereka hanya bisa berkomunikasi menggunakan layar monitor yang ada di tempat tersebut. Masing-masing pemain dibebaskan meletakkan peluru di pistol mereka. Di sini Yumeko meminta untuk bermain hanya 3 ronde. Dan permainan pun dimulai. Di ronde yang pertama, Yumeko dan Ikishima ini berhasil menebak dengan skor yang sama. Bedu ini guys. Di sini Suzui terlihat sangat cemas karena ia berusaha untuk menyamakan susunan kartu dari Yumeko. Pada ronde yang kedua ini, Ikishima berhasil mengalahkan Yumeko. Ikishima berhasil menebak 3 kartu sedangkan Yumeko hanya 2 tok. Ikishima pun berkesempatan untuk membunuh Yumeko dengan pistol. Namun sayangnya, pistol yang diambil oleh Ikishima ini adalah milik Yumeko, yang dimana pistol tersebut tidak diisi peluru oleh Yumeko. Karena kegagalan tersebut, hasrat berjudinya Ikishima ini kembali memuncak. Ia merasa tidak ada lawan yang pantas selain ketua OSIS. Namun, ketua OSIS selalu menolak tawaran Ikishima dalam berjudi. Dan pada akhirnya, Ikishima bertemu dengan Yumeko dan kembali membuat Ikishima bergairah lagi. Dan ronde ketiga pun dimulai. Ternyata Yumeko menyadari bahwa Ikishima ini telah melakukan sebuah kecurangan. Di sini Yumeko menjelaskan bahwa Ikishima telah memanipulasi monitor yang mempermudahnya saat ronde pertama dan kedua. Namun untuk ronde ketiga ini, Yumeko berhasil mencegahnya. Setelah kepergok oleh Yumeko, akhirnya permainan yang jujur pun baru saja dimulai. Dan pada akhirnya ronde ketiga ini berakhir dengan imbang. Karena Ikishima ini ternyata dengan sengaja mengatur kartunya dengan posisi yang salah.
Dan gak hanya Ikishima, Yumiko pun juga mengatur kartunya dengan posisi yang salah. Karena bagi Ikishima, kemenangan hari ini adalah kemenangan yang sama saja dengan kematian. Sebelum pergi, Yumiko juga mengatakan permainan Ikishima ini sangatlah buruk dan dia sangat membenci tipe orang yang melakukan perjudian seperti ini. Di akhir film kita diperlihatkan Sautomeri ini bertemu dengan Man Yuda. Di sini terlihat Man Yuda menawarkan Sautomeri untuk bergabung menjadi anggota OSIS. Namun Sautomeri ini menolaknya mentah-mentah. Dan film pun selesai. So itu tadi guys alur cerita dari film Kakegurui Season 1 Part 2. Nah bagi kalian yang pengen request film apalagi yang mau Mimin bahas, bisa komen di bawah ya. Dan tentu saja jangan lupa untuk kasih like dan subscribe-nya. Nantikan terus video-video Mimin yang lainnya yos. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.